Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, yaitu hipoglikemia. Hipo artinya turun atau kurang, glikemia gula darah. Jadi, hipoglikemia ini adalah keadaan di mana glukosa atau gula di dalam darah itu turunnya tidak normal, yaitu di bawah 70 miligram per desiliter. Nah, apabila tidak terdeteksi dan tertangani dengan cepat, hipoglikemia ini bisa berakibat fatal. Pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 memiliki resiko 3 kali lebih tinggi untuk mengalami hipoglikemia daripada pasien dengan diabetes tipe 2. Nah, memang hipoglikemia ini, seringnya itu terkait dengan diabetes mellitus. Namun, walaupun jarang terjadi, hipoglikemia juga bisa dialami pasien-pasien dengan penyakit yang lain, misalnya penyakit kritis, sepsis, penyakit gagal gagal hati stadium lanjut atau stadium akhir, dan juga seseorang yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dalam waktu yang singkat. Nah, hipoglikemia ini menyebabkan kondisi yang serius di dalam tubuh karena berefek pada berbagai organ yang penting di dalam tubuh. Yang pertama, efek kardiovaskular. Jadi ketika gula di dalam darah itu turun, ini akan mengaktifasi saraf simpatis. Jadi aktivitas saraf simpatis lebih tinggi dan ini menyebabkan kondisi seperti tremor atau gemetar, juga berdebar-debar atau takikardi karena detak jantungnya meningkat. Kemudian pada keadaan glukosa yang, rendah, ini menyebabkan peningkatan pelepasan, trombosit dan platelet marker. Ini menyebabkan darah menjadi lebih kental sehingga meningkatkan resiko, penyumbatan penyumbatan dalam jantung, iskemia ataupun serangan jantung. Nah, efek selanjutnya yaitu terhadap otak. Ini sangat penting karena kita tahu otak sangat bergantung pada suplai glukosa dari darah untuk, berfungsi dengan normal, misalnya untuk berpikir, merenung, merasakan apapun, berbicara, itu sangat, membutuhkan glukosa dari darah karena, dalam otak tidak bisa ada proses seperti gluconeogenesis misalnya. Jadi penurunan glukosa di dalam darah itu berakibat langsung pada otak. Nah, pada keadaan glukosa darah yang turun tapi ringan, ini mungkin bisa menyebabkan kondisi seperti kurang konsentrasi ataupun sakit kepala ataupun keadaan seperti mau pingsan. Namun pada, keadaan yang berat dan tidak terdeteksi dengan cepat, ini bisa menyebabkan, hal yang lebih serius misalnya kejang, penurunan kesadaran ataupun koma. Nah, memang, sering sekali terjadi pasien-pasien dengan riwayat diabetes itu dibawa ke IGD rumah sakit dalam keadaan penurunan kesadaran, ngorok gitu. Nah, menyerupai pasien dengan stroke. Ternyata ketika dicek di IGD, dengan glukometer manual, itu gula darahnya sangat rendah sampai tidak terdeteksi. Jadi memang, mirip dengan kondisi stroke. Karena itu memang sangat penting untuk, segera mengecek gula darah pada pasien-pasien dengan DM apabila ada hal-hal, eee, apa, yang terjadi misalnya penurunan kesadaran ataupun, detak jantung yang meningkat ataupun tadi tiba-tiba, gemetar, seperti itu. Nah, penurunan glukosa dalam darah ini juga bisa menyebabkan trauma dan kecelakaan karena mungkin karena kurang konsentrasi atau kehilangan koordinasi bisa terjatuh atau cedera. Nah, jadi secara umum, hipoglikemi itu bisa menyebabkan tadi, serangan jantung, bisa menyebabkan penurunan kesadaran, dan juga bisa menyebabkan komplikasi yang lain terkait dengan trauma atau cedera. Jadi memang, eee seseorang dengan diabetes mellitus ataupun keluarganya biasanya diberikan pengetahuan mengenai ciri-ciri, eee, ciri-ciri ketika gula dalam darah itu mulai turun. Nah, ini juga nanti kita akan bahas, selanjutnya. Kemudian kenapa sih, seseorang dengan diabetes mellitus itu malah sering mengalami komplikasi hipoglikemia? Yang pertama itu karena penggunaan, suntikan insulin. Jadi apalagi yang tidak tepat, misalnya
sudah diberikan tapi lupa, jadi diberikan lagi. Jadi, dosisnya jadi double atau dosisnya berlebihan, tidak sesuai dengan, order yang diberikan oleh dokternya. Nah, kita tahu ini terutama pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 ya, karena pada pasien dengan, diabetes mellitus tipe 1 itu kan tidak ada insulin yang diproduksi atau kurang, karena itu harus diberikan dari luar, yaitu melalui suntikan. Nah, ketika insulin yang disuntik itu terlalu banyak, maka glukosa dalam darah itu akan masuk ke dalam sel semua gitu, lebih banyak yang masuk ke dalam sel sehingga dalam darah itu menurun gitu. Jadi itu bisa menyebabkan, komplikasi hipoglikemia. Nah, yang kedua pada pasien dengan terutama pada pasien dengan diabetes yang tipe 2. Ini juga, ada penggunaan obat-obatan anti, diabetes yang bisa, menyebabkan hipoglikemi. Apalagi kalau, tidak sesuai dengan, dosis dan aturan pemberiannya. Misalnya penggunaan metformin, penggunaan Amaryl yang isinya glimepirid ataupun, eee glipizide gitu, ini bisa meningkatkan resiko hipoglikemi. Nah, yang ketiga ini yang paling harus kita perhatikan. Jadi telat atau kurang makan, padahal misalnya insulinnya sudah sesuai dosis, insulinnya sudah sesuai waktu, obat-obatan anti DM yang lain juga sudah sesuai waktu, tapi, makannya telat ataupun makannya berkurang karena misalnya, kurang nafsu makan ataupun mual gitu. Jadi, ini yang benar-benar harus dipastikan ketika insulin itu diberikan atau obat anti DM itu diberikan, seseorang itu tidak ada gangguan pola makan gitu, atau tidak ada gangguan, nafsu makan atau tidak ada diare, seperti itu. Nah, yang ketiga ini olahraga yang berlebihan, maksudnya berlebihan dan tidak direncanakan gitu. Karena ketika, pasien terutama yang diabetes tipe 1 itu ketika, berencana untuk olahraga yang lebih berat dari biasanya, itu dosis insulinnya itu akan disesuaikan, jadi akan diturunkan oleh dokternya misalnya. Nah, tapi karena ini tidak direncanakan, jadi dosis insulinnya tetap ditambah olahraga yang lebih dari biasanya. Nah, ini akan menyebabkan hipoglikemi. Kemudian konsumsi alkohol. Nah, konsumsi alkohol yang berlebihan dan juga, dalam waktu yang singkat, ini akan menyebabkan hipoglikemi, baik pada, seseorang yang, normal, apalagi pada pasien dengan diabetes mellitus. Perubahan status nutrisi, misalnya ada penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan, ini juga harus disesuaikan obat-obat insulinnya ataupun obat-obat anti diabetes yang lain. Karena ketika berat badan turun, tapi obat-obat tersebut misalnya tetap, itu kan akan meningkatkan resiko hipoglikemi. Dan juga, kurang pengetahuan mengenai tanda gejala yang awal tentang hipoglikemi, ini akan menyebabkan, meningkatnya resiko untuk, terjadinya hipoglikemi yang berat. Nah, sebenarnya teman-teman, eee tubuh itu kan memang mempunyai, proses fisiologis dalam tubuh gitu untuk mempertahankan gula darah tetap stabil, sehingga pada keadaan puasa pun misalnya dari pagi sampai, menjelang malam, sampai maghrib itu kadar gula darah kita itu tetap stabil karena ada yang namanya proses, glukogenolisis gitu. Jadi ketika kadar gula darah turun tapi tidak ada makanan yang masuk, maka akan diproduksi glukosa itu dari glikogen atau cadangan glukosa yang ada dalam hati melalui proses glukogenolisis. Nah, ketika puasa itu terus terjadi, lebih lanjut lagi dan, kadar cadangan glikogen itu menurun, maka tubuh akan memproduksi, glukosa dari proses yang lain yang disebut gluconeogenesis. Jadi produksi glukosa dari zat-zat lain, jadi dari asam amino ataupun dari lemak misalnya, seperti itu. Sehingga kadar gulanya bisa tetap normal, tidak turun, gitu. Nah, tapi pada pasien dengan, diabetes, ada penggunaan insulin yang berlebihan, obat-obatan anti DM yang tidak sesuai. Nah, ini terutama yang tidak sesuai, walaupun yang sesuai pun ada resiko untuk mengalami hipoglikemi. Nah, ini proses yang tadi, yang gluconeogenesis ataupun glucogenolisis ini tidak bisa mempertahankan kadar glukosa yang normal sehingga bisa turun.
Oke, nah ini, mengenai klasifikasi dari hipoglikemia itu ada level 1 sampai 3. Level 1 itu ketika glukosa, darahnya turun, di bawah 70 miligram per desiliter. Nah, ini biasanya belum ada tanda dan gejala yang, yang kentara banget. Nah, ketika level 2 glukosa darahnya mulai, turun di bawah 54 miligram per desiliter, ini biasanya sudah mulai ada tanda gejala misalnya, sakit kepala, kurang konsentrasi, pusing, seperti itu. Nah, ketika, level 3 itu ketika hipoglikemianya berat, bahkan ketika kita ukur biasanya pakai glukometer manual itu tidak terukur lagi karena cuma ada tulisan low atau rendah. Nah, memang tidak ada nilai ambang glukosa spesifik, tapi pada level 3 ini ada penurunan kesadaran dan juga, bisa sampai koma ataupun kejang dan membutuhkan, pertolongan orang lain. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini. Nanti setelah ini kita lanjutkan mengenai, bagaimana ciri-ciri, seseorang itu mengalami, penurunan glukosa darah dan kita akan membahas juga mengenai pertolongan pertama pada penurunan gula darah, baik yang sadar bisa dilakukan di rumah ataupun yang tidak sadar.